Matun Nasihat. Saya dari unit kerja SMKS Teknik Praktik 1 Kebumen. Saya sedang mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling gelombang 4 tahun 2024, periode 26 Juni sampai 14 Agustus 2024. Pada upskilling ini, saya berada di kelas administrasi profesional kelas OTKPD. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tugas yang keenam, yaitu tugas pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Ini ada beberapa surat masuk melalui email. Ini ada banyak ya. Untuk dari surat masuk melalui email, kita buka, kemudian kita unduh dan cetak suratnya. Kalau ada yang perlu dibalas, bisa langsung dibalas sesuai dengan isi surat. Ini adalah contoh ketika kita membalas email masuk atau membalas surat masuk melalui email, disesuaikan dengan isi suratnya, kita balas. Kalau sudah selesai, kita bisa melampirkan juga surat yang kita ketik untuk lebih jelas. Jadi nanti ada file yang terlampir. Sedangkan ini adalah membuat surat keluar inisiatif sendiri melalui email. Jadi bukan membalas surat-surat masuk yang sebelumnya. Ini adalah membuat surat keluar yang dikirim menggunakan email atas inisiatif sendiri. Ini adalah hasil kita tadi ya, mencetak surat masuk dan surat keluar. Untuk nantinya akan diarsipkan. Kalau surat masuk nantinya akan disampaikan ke pimpinan dulu untuk disposisi, baru nanti setelah itu diarsipkan. Kalau surat keluar kan memang dibuat rangkap dua, satu untuk dikirim, satunya untuk diarsipkan. Ini kumpulan surat masuk dan surat keluar yang sudah kita unduh tadi ya, surat masuknya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan ke dalam buku agenda. Untuk kali ini saya membuat buku agenda tunggal, dan ini adalah pola klasifikasi atau daftar klasifikasi yang akan digunakan. Nah, karena menggunakan buku agenda tunggal, tentu surat masuk dan surat keluar di dalam satu buku agenda. Mengikut yang dicatat terlebih dahulu adalah tanggal yang paling dulu datang. Jadi surat keluarnya biasanya kan, kalau surat keluar itu penulisan di dalam buku agenda sama, sedangkan untuk surat masuk biasanya bisa sama, bisa 1 hari setelahnya. Kalau dalam kasus ini saya menggunakan 2 hari dari tanggal di surat untuk surat masuknya. Jadi saya tulis misalnya di surat masuk itu tanggal 2 Januari di suratnya, berarti di buku agenda saya tulisnya 4 Januari, seperti itu. Ini adalah pencatatan surat masuk di dalam lembar disposisi. Lembar disposisi ini digunakan untuk membantu perintah dari atasan
menindaklanjuti surat masuk. Jadi dikasih lembar disposisi, setelah itu surat masuk dan lembar disposisi yang sudah disatukan disampaikan kepada pimpinan. Lembar disposisi hanya digunakan untuk surat masuk, jadi yang surat keluar kita tidak perlu menggunakan lembar disposisi. Ini adalah kartu indeks yang digunakan untuk membantu mempermudah penyimpanan arsip. Ini ada judul surat, tanggal surat, nomor surat, dan kode arsip atau kode surat atau kode penyimpanan. Ini adalah pola klasifikasi yang digunakan. Yang digunakan adalah sistem subjek atau sistem masalah. Baik, saya akan mengagendakan surat masuk maupun surat keluar ke dalam buku agenda tunggal. Di sini saya menggunakan buku agenda tunggal. Nah, ini sudah ada 10 surat masuk dan 10 surat keluar. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan contoh untuk mengagendakan surat masuk 1 dan surat keluar 1. Ini sudah saya pegang suratnya. Kita agendakan dulu. Ini untuk surat masuk dan surat keluarnya. Saya agendakan yang surat keluar dulu karena memang dari tanggal surat itu surat keluarnya lebih dahulu daripada surat masuk. Di sini sudah ada buku agenda yang saya buat. Jadi saya akan menuliskan surat keluar ke dalam buku agenda. Untuk buku agenda kita bisa menuliskan tanggal agenda, kemudian nomor surat, tanggal surat, ini surat masuk atau surat keluar, kemudian dari atau kepada, isi ringkasnya apa, dan pemberian kode. Kode ini digunakan nanti untuk sebagai penyimpanan arsip. Sudah selesai untuk mengagendakan surat keluar. Selanjutnya ini ada surat masuk yang akan saya agendakan. Setelah surat masuk diagendakan, kita perlu melampirkan lembar disposisi untuk menyampaikan surat masuk kepada pimpinan. Maka kita perlu menambahkan lembar disposisi. Setelah menstempel lembar disposisi dengan surat masuk, kita isi lembar disposisinya. Setelah selesai menulis lembar disposisi, kita menyampaikan surat ke pimpinan. Setelah itu, kita akan mengarsipkan surat masuk yang tadi. Langkah pertamanya adalah melakukan stempel atau membubuhkan stempel agenda ke dalam surat. Dibubuhkan di bagian yang kosong, bisa di sini atau di sini, yang muat untuk stempel agenda. Termasuk dengan surat keluar yang tadi ya. Surat keluar yang akan digunakan itu satu dibuat rangkap 2, satu untuk dikirim, satu untuk diarsipkan. Jadi kita hubungkan juga ke surat keluar yang tadi kita agendakan. Setelah itu kita isi di
stempel agenda. Di sini ada di tanggal diterima, nomor agenda, tanggal diteruskan, dan tanda tangan. Nah, untuk mengarsipkan surat, saya sudah punya daftar klasifikasi atau pola klasifikasi untuk penyimpanan arsip. Di sini saya memiliki surat keluar penawaran, sedangkan di dalam penawaran kodenya adalah B.1. Jadi kita tulis di bagian sini untuk penyimpanan arsip adalah B.1 titik 0 sebagai tanda bahwa ini adalah surat pertama yang diarsipkan. Sedangkan untuk surat masuk yang satunya, ini adalah penawaran pengelolaan iklan. Karena tadi di sini adalah penawaran yang surat keluar, karena tanggalnya lebih dulu surat keluar daripada surat masuk, maka yang ini ditulis B.1.1. Setelah itu, kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan. Sebelum memasukkan ke dalam tempat penyimpanan, kita isi dulu kartu indeks untuk memudahkan penemuan kembali. Ini adalah kesekretariatan. Kemudian untuk guide-nya ada di bawah, karena ini menggunakan satu masalah. Masalah yang saya ambil yang pertama adalah personalia, dan yang kedua adalah perdagangan. Sedangkan foldernya ini untuk yang personalia saya buat dua, yaitu permohonan magang dan undangan. Sedangkan untuk yang perdagangan ini ada 7 kode, dan penawaran itu masuk di dalam perdagangan. Kenapa tadi kodenya B? Kita buka guide dari perdagangan, kemudian kita cari folder penawaran. Karena penawaran ada di B1, maka surat yang dimasukkan yang pertama adalah kode dengan B.1.0 tadi yang pertama kali. Kemudian surat yang kedua adalah surat masuk yang dikode dengan B.1.1. Jadi diletakkan di belakangnya karena sama-sama penawaran. Nah, kartu indeksnya disimpan di tempat penyimpanan kartu indeks. Terima kasih, Kak. Ini adalah daftar penerapan prosedur K3 perkantoran dalam pengelolaan arsip. Ada mengecek kondisi arsip, mengecek tempat penyimpanan arsip, membersihkan tempat arsip, dan lain-lain. Kalau sudah sesuai, nanti bisa di checklist semuanya. Sedangkan yang ini adalah prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip digital dan arsip manual. Salah satu kegiatannya seperti mengecek peralatan kearsipan, mengecek dokumen, memeriksa dokumen, guide, folder, memberikan password pada arsip digital. Jadi, Ari Teknologi nama perusahaan saya. Kemudian kita klik. Nah, di sini berdasarkan pola klasifikasi yang dibuat, yang pertama masalahnya adalah kesekretarisan. Berarti saya akan membuat folder kesekretarisan dengan kodenya KS. Nah, kemudian dari kode KS itu, setelah itu ada 2 kode, yaitu personalia dan perdagangan. Di sini saya sudah membuat kode personalia dan perdagangan. Di dalam kode personalia itu ada 2. Contohnya di sini ada yang pertama adalah permohonan magang dan yang kedua adalah undangan. Kode permohonan magang adalah KSA1 dan kode undangan adalah KSA2. Nah, di sini di dalam permohonan magang sudah ada 1 surat. Jadi kita rename atau ganti nama dengan namanya sesuai dengan kodenya tadi adalah KS.A.1.A
0 sebagai nomor urut dari surat yang pertama. Selanjutnya untuk yang kode undangan adalah KS.A.2. Jadi ini diganti rename namanya dengan KS.A.2.0 sebagai nomor urut undangan yang pertama. Kemudian ini dua-duanya diganti menjadi KS.A.2.1. Nah, ini untuk yang bagian personalia sudah selesai. Selanjutnya adalah ke yang perdagangan. Perdagangan di sini ada penawaran, pesanan, kemudian konfirmasi, pengiriman, pembayaran, penagihan, dan pengaduan. Sama seperti langkah yang tadi, kita buat foldernya terlebih dahulu, kemudian nanti dimasukkan suratnya sesuai dengan kode yang sudah dibuat.